Ekonomi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam persaingan antar bangsa. Penggunaan instrumen ekonomi tidak dapat dipisahkan dari instrumen politik dan militer, sebab ketiganya membentuk instrumen kekuatan nasional. Salah satu penggerak ekonomi adalah industri manufaktur yang memenuhi kebutuhan komersial di pasar domestik maupun internasional. Bagi negara-negara maju, salah satu andalan dari sektor manufaktur adalah industri pertahanan, di mana banyak industri pertahanan tersebut telah menjual saham kepada publik di bursa efek. Sejak 1970-an, negara-negara berkembang berupaya mengikuti jejak negara-negara maju untuk mengembangkan industri pertahanan domestiknya dan menjadikan industri tersebut sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi nasional. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sukses memajukan industri pertahanan sejak 1970-an, di antaranya karena ada ancaman nyata dari Korea Utara. Selain itu, komitmen pemerintah Korea Selatan untuk membantu kemajuan industri pertahanan lokal sangat kuat. Kini, industri pertahanan Korea Selatan telah menjadi salah satu pemain pasar global dan setara dengan industri serupa dari Amerika Serikat dan Eropa Barat. Indonesia sesungguhnya telah mengembangkan industri pertahanannya pada tahun 1970-an, namun dengan nama industri strategis. Industri strategis di masa Orde Baru dikembangkan dengan tujuan agar 80% produknya digunakan di pasar komersial, sedangkan 20% sisanya untuk pasar pertahanan. Salah satu pertimbangan mengapa dipilih istilah industri strategis dan bukan industri pertahanan adalah kesadaran bahwa teknologi yang diadopsi saat itu adalah dual use teknologi yang juga akan menguntungkan pada pasar komersial. Produk BUMN industri strategis di masa itu mayoritas ditujukan untuk kepentingan pasar komersial, namun terdapat pula produk yang dapat digunakan bagi kepentingan sipil maupun militer sekaligus. Dalam konteks Indonesia, peran pemerintah sangat besar untuk mendorong kemajuan industri pertahanan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mendorong kemajuan industri pertahanan melalui riset dan pengembangan domestik maupun transfer teknologi dan offset yang didapatkan dari mitra strategis asing dalam kegiatan impor senjata. Perlu diketahui bahwa diperlukan biaya besar untuk membentuk suatu ekosistem industri pertahanan yang sehat dan mampu tidak hanya memproduksi platform, namun juga berbagai komponen atau subsistem yang melekat. Oleh sebab itu, dari sisi bisnis, tolak ukur pembangunan industri pertahanan domestik tidak boleh hanya terfokus pada status Made in Indonesia saja, namun juga harus memiliki target untuk membuat industri ini dapat meraih keuntungan yang berkelanjutan. Pesanan dari pemerintah sangat diandalkan oleh industri pertahanan karena dibandingkan dengan pasar komersial, di dalam pasar pertahanan hanya ada satu entitas yang boleh membeli produk-produk pertahanan, yaitu pemerintah. Di sisi lain, hingga saat ini anggaran pertahanan Indonesia setiap tahunnya masih jauh di bawah angka ideal, yaitu 1,5% dari pendapatan domestik bruto. Kebijakan pembelian alutsista yang dapat berubah sewaktu-waktu ketika ada pengaruh politik atau pergantian pejabat strategis juga semakin menambah ketidakpastian market demand bagi industri pertahanan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta, untuk mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dan berkelanjutan yang bisa memberikan pendapatan yang cukup. Pendapatan yang cukup tidak hanya untuk terus menjalankan bisnis, tetapi juga mengembangkan penguasaan teknologi dan kapasitas produksi. Salah satu dampak dari situasi ini, salah satunya terlihat dari bagaimana firma BUMN pertahanan sangat bergantung pada penyertaan modal negara atau PMN untuk mengembangkan bisnis mereka, serta adanya lini produksi yang harus ditutup atau dalam status idle karena kurangnya pesanan. Sebagai dampaknya, industri pertahanan Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa jika ingin maju, mereka tidak bisa hanya mengandalkan pasar pertahanan dan pesanan dari pemerintah. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan pertahanan juga harus mampu menciptakan produk dan jasa untuk pasar komersil.
Salah satu solusi utama agar perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia bisa memiliki pendapatan lebih dari sektor komersial, namun tidak meninggalkan status sebagai industri pertahanan adalah dengan mengadopsi dual use items. Dual use items yaitu suatu produk, jasa ataupun teknologi yang dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan militer maupun sipil. Keuntungan penerapan dual use item adalah adanya diversifikasi pemasukan, karena lini produksi tidak lagi hanya bergantung pada satu jenis pasar saja. Di saat bersamaan, biaya riset dan pengembangan dan produksi teknologi produk pertahanan bisa ditekan dengan adanya subsidi silang dari penjualan di sektor komersial yang pasar domestik dan internasionalnya jauh lebih besar. Perlu disadari bahwa jika ingin cepat mengejar ketertinggalan dan menguasai semakin banyak dual use item, mau tidak mau Indonesia harus mencari mitra asing yang mau memberikan akses terhadap teknologi kunci tersebut. Akan tetapi, ekspor dual use item juga diatur oleh negara-negara yang memilikinya, sehingga faktor geopolitik dan kedekatan bilateral antara Indonesia dan negara mitra juga akan menentukan bisa atau tidaknya firma-firma pertahanan Indonesia menerima dual use item dari luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah menerima tawaran dual use item, seperti pada perhelatan Indo-Defense 2022. PT Dahana dan H Group dari Uni Emirat Arab menandatangani kerjasama terkait produksi TNT, propelan, dan RDX yang bisa digunakan untuk tujuan militer maupun sipil seperti untuk pertambangan. Begitu pula dengan Naval Group yang menawarkan teknologi baterai lithium ion jika Indonesia membeli kapal selam kelas Korpen. Potensi industri pertahanan Indonesia untuk mengeksploitasi penggunaan dual use teknologi perlu diperkuat dengan peta jalan dari pemerintah. Pemerintah perlu membuat peta jalan penguasaan dual use teknologi, termasuk mengidentifikasi teknologi apa saja yang ingin dikuasai oleh perusahaan BUMN maupun swasta, dan lini masa untuk mencapai target ini. Dibutuhkan pula aturan hukum tentang penggunaan dual use teknologi untuk meyakinkan negara lain bahwa Indonesia adalah negara penerima teknologi mereka yang bisa dihandalkan. Bagaimanapun dual use teknologi selalu terkait dengan kepentingan nasional suatu negara, sehingga pertimbangan aspek politik sangat mengedepan.